Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke teman-teman, hari ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kiai Ahmad Syarif. Beliau sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Beliau memberikan tanggapan terkait masalah polemik nasab Ba'alwi. Beliau memberikan cara penyelesaiannya yang sederhana, ya, cara penyelesaian supaya polemik nasab Ba'alwi ini cepat selesai, ya. Jadi dalam video tersebut beliau mengatakan bahwasanya andai kata beliau itu jadi Rois Am PBNU, maka beliau akan memanggil Rois Suriah PWNU Banten, sumber akar masalahnya. Di situ ada kata-kata biang keroknya, ya, Kiai Iman itu biang kerok sumber masalahnya. Kemudian setelah saya simak-simak video tersebut, saya tonton, saya teliti apa yang dibahas oleh Kiai Ahmad Syarif ini. Ternyata jadi Kiai Ahmad Syarif mengatakan dalam video tersebut bahwasanya andai kata beliau itu jadi Rois Am PBNU, maka beliau akan memanggil Rois Suriah PWNU Banten. Panggil sumber masalahnya yang bersangkutan, biang keroknya, ya. Di situ ada kata-kata biang keroknya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Setelah saya simak-simak, saya tonton, saya teliti arahnya kemana video tersebut, ternyata ya PWNU akan mencari jago-jago di Banten untuk menghadapi berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau Kiai Iman menang menghadapi jago-jago yang dicari oleh PWNU Provinsi Banten, maka PWNU akan mencari jago-jagonya lagi yang paham nasab, ahli nasab di seluruh Indonesia. Kalau Kiai Iman kalah nanti menghadapi jago-jago yang dicari oleh PWNU di seluruh Indonesia yang paham nasab, ahli nasab, maka Kiai Iman harus meminta maaf. Kemudian sebaliknya, kalau Kiai Iman menang, maka baru akan dihadapkan dengan Rabithah Alawiyah, ya, lewat PBNU dibuat surat rekomendasi. Jadi kalau andai kata nanti jadi perdebatan antara pihak Rabithah Alawiyah dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, misalnya dalam debat tersebut, ya, Kiai Iman kalah, maka Kiai Iman harus menarik dan mencabut semua pernyataannya dan meminta maaf. Justru sebaliknya, andai kata Rabithah Alawiyah itu kalah nanti Kiai Iman menang, maka Rabithah Alawiyah harus menerima dengan legowo. Jadi seperti itu, ya, kurang lebih yang saya tangkap dalam video tersebut apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Syarif. Walaupun di situ ada banyak hal yang disampaikan, namun yang saya tangkap seperti itu inti videonya. Ya, oke, kita cek dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillah, salam buat para sahabat Balawi dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat dan berjauh oleh Allah, dan semoga oleh Allah kita diperjalankan di atas kebaikan dan di atas kebenaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas sedikit masalah nasab, bagaimana supaya masalah nasab ini segera berakhir, masalah nasab ini segera selesai. Tema kali ini adalah solusi sederhana menyelesaikan masalah nasab. Seandainya misalkan saya ini adalah Rois Am Suriah PBNU, maka saya akan memanggil akar dari permasalahan semua ini. Pertama, tentu saya akan memanggil Rois Suriah PWNU Banten, tempat di mana biang kerok itu berada, yakni Kiai Imaduddin Al-Bantani. Karena biang kerok dari semua masalah geger ini adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani. Saya akan panggil keduanya untuk menghadap saya, maka saya akan perintahkan kepada keduanya untuk mengadakan diskusi terbuka atau debat terbuka yang difasilitasi oleh PWNU Provinsi Banten. Maka jika diskusi terbuka itu terjadi dan ternyata dalam diskusi itu Kiai Imaduddin Al-Bantani kalah, maka selesai geger nasab ini, selesai masalah nasab ini, dan tidak akan berlarut-larut lagi. Namun seandainya Kiai Imaduddin Al-Bantani menang dalam diskusi terbuka atau debat terbuka dengan jago-jago dari PWNU Provinsi Banten, maka sebagai Rois Suriah saya akan memanggil Rois Suriah
PWNO yang ada di Indonesia untuk mengumpulkan jago-jagonya yang ahli dalam nasab untuk menghadapi Kiai Imaduddin Al-Bantani. Maka jika itu terjadi dan ternyata Kiai Imaduddin Al-Bantani kalah, maka selesai masalah ini, maka selesai geger nasab ini dan tidak akan berlarut-larut lagi. Namun jika ternyata dalam diskusi terbuka Kiai Imaduddin menang melawan jago-jago, jawara-jawara ahli nasab yang ditunjuk oleh PWNO yang ada di seluruh Indonesia, maka saya akan kumpulkan semua Rois Suriah PWNO yang ada di Indonesia ini untuk menghadap saya. Lalu saya akan memerintahkan kepada PBNU untuk membuat surat rekomendasi atau surat undangan resmi dari PBNU untuk mempertemukan Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan Robitoh Alawiyah, pihak yang bersangkutan, pihak yang dibatalkan nasabnya oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Saya akan panggil Rois Suriah PWNO Banten dan saya akan panggil Kiai Imaduddin untuk menghadap saya. Imaduddin, apakah kamu siap untuk melawan, untuk berdiskusi terbuka, debat terbuka melawan Robitoh Alawiyah? Siap Kiai. Saya yakin Kiai Imad akan siap dan menyanggupi untuk debat atau diskusi terbuka dengan Robitoh Alawiyah yang difasilitasi oleh pihak PBNU. Maka tentunya Robitoh Alawiyah akan menyiapkan jago-jago yang ahli dalam nasab untuk melawan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dalam debat terbuka atau diskusi terbuka itu akan disaksikan oleh media-media yang ada di Indonesia ini, begitu juga akan disaksikan oleh orang-orang NU. Dan jika dalam diskusi ini dengan Kiai Imad ternyata Kiai Imaduddin kalah, maka selesai. Kiai Imad harus mencabut semua pernyataannya yang mengatakan bahwa nasab Ba'lawi putus. Beliau juga harus meminta maaf kepada Robitoh Alawiyah karena sudah membuat gaduh, karena sudah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa nasab Ba'lawi itu putus. Akan tetapi jika ternyata Kiai Imaduddin Al-Bantani menang ketika diskusi melawan jago-jago dari Robitoh Alawiyah, maka tentunya pihak Robitoh Alawiyah juga harus legowo menerima kekalahan itu, karena semua orang tahu bahwa Kiai Imaduddin menang dalam debat itu. Sekali lagi, jika Kiai Imad kalah, beliau juga harus meminta maaf. Tetapi jika Kiai Imad kalah, maka Kiai Imad juga harus minta maaf. Dengan demikian, apa yang difasilitasi oleh PBNU maka akan membuat nama Rois Suriah PBNU akan tetap terjaga marwahnya. Ketua Umum PBNU juga akan terjaga marwahnya. Begitu juga dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama akan tetap terjaga namanya, tidak tercoreng oleh siapapun. Karena yang mengadakan debat terbuka, yang mengadakan diskusi terbuka adalah mereka-mereka yang berurusan, bukan PBNU. Tapi PBNU hanya memfasilitasi mereka yang bersengketa. Dalam hal ini adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan pihak Robitoh Alawiyah yang nasabnya dibatalkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Demikian, mudah-mudahan solusi yang sederhana ini membawa kemanfaatan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Syarif dalam video tersebut. Beliau sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Dalam video tersebut beliau memberikan tanggapan terkait masalah polemik nasab Ba'alwi. Beliau memberikan solusi yang sederhana cara penyelesaian polemik nasab Ba'alwi ini. Jadi dalam video tersebut beliau mengatakan bahwasanya andai kata beliau itu jadi Rois Am PBNU, maka beliau akan memanggil sumber ataupun akar masalahnya Rois Suriah PWNU Banten. Itu ada kata-kata biang keroknya, Kiai Imad itu biang kerok sumber masalahnya. Kemudian setelah saya simak-simak video tersebut, intinya arahnya. Jadi sebelum Kiai Imad itu berdebat dengan Robitoh Alawiyah, maka Kiai Imad harus berdebat dulu dengan orang-orang ataupun jago-jago yang dicari oleh PWNU. Kalau misalnya jago-jago dari PWNU dari Provinsi Banten, kalah misalnya, Kiai Imad menang dalam debat tersebut,
maka akan dicari jago-jago oleh PWNU di seluruh Indonesia untuk berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini yang saya tangkap ya, isi pembicaraannya seperti itu. Dan kalau andai kata nanti ya jago-jago dari PWNU ini menang menghadapi berdebat dengan Kiai Imad, maka Kiai Imad harus meminta maaf. Dan sebaliknya, kalau Kiai Imad menang, maka akan berhadapan dengan Rabithah Alawiyah. Kemudian kalau misalnya terjadi perdebatan tersebut antara Rabithah Alawiyah dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, maka dalam debat tersebut misalnya Kiai Imad kalah berdebat dengan Rabithah Alawiyah, ya kan? Kiai Imad harus mencabut semua pernyataannya, harus menarik pernyataan yang selama ini, kemudian harus meminta maaf. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya Rabithah Alawiyah itu kalah, Kiai Imadnya menang, maka Rabithah Alawiyah harus menerima dengan legowo, kata Kiai Ahmad Syarif. Jadi seperti itu teman-teman ya, inti pembahasan Kiai Ahmad Syarif ini arahnya seperti itu yang saya tangkap menurut saya. Jadi saya akan memberikan tanggapan di sini menurut versi saya ya. Tidak perlu PWNU itu mencari jago-jagonya untuk berdebat dengan Kiai Imad, tidak perlu. Di sini kita tinggal mempertemukan yang bersangkutan. Ya, misalnya ya Kiai Imad dengan Rabithah Alawiyah. Kiai Imad orang yang membatalkan nasab Ba'alwi dan Rabithah Alawiyah sebagai penanggung jawab pencatatan nasab Ba'alwi. Ketika nasabnya itu diteliti oleh orang, dibatalkan oleh orang, maka harus siap-siap menjelaskan dan berdebat dengan orang tersebut. Jadi intinya seperti itu menurut saya. Tidak perlu panjang lebar cari jago-jago dari seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia oleh PWNU untuk berdebat dengan Kiai Imad. Tidak seperti itu menurut saya. Dan siapa yang memvalidasi dalam debat tersebut? Misalnya PBNU. PBNU harus mencari orang-orang yang paham nasab, ahli-ahli nasab ataupun ulama-ulama nasab sebagai penengah. Ya, tidak pro sana, tidak pro sini. Artinya pro kepada kebenaran. Kalau nanti misalnya dalil-dalil referensi yang dibawa oleh Kiai Imad itu benar, maka didukung. Kemudian sebaliknya, ya kalau misalnya dalil-dalil yang dibawakan oleh Rabithah Alawiyah, ya kalau benar ya didukung. Artinya tidak pro kubu sana, tidak pro kubu sini sebagai penengah. Ya, pro kepada kebenaran. Begitu, simpel saja, sederhana saja menurut saya. Kiai Imad itu ingin berdebat dengan Rabithah Alawiyah yang bersangkutan. Debat di Banten, kenapa Kiai Imad tidak datang? Karena Rabithah tidak datang waktu itu debat di Banten beberapa bulan yang lalu. Yang datang waktu itu Buya Qurtubi, Ustadz Wafi, Gus Rumel Abbas, ya, dan Habib Hanif. Sedangkan Rabithah Alawiyah sebagai orang yang bertanggung jawab dalam hal polemik nasab Ba'alwi ini tidak datang. Dan Kiai Imad tidak akan datang kalau Rabithah tidak akan datang. Makanya di framing Kiai Imad itu pengecut, tidak berani datang saat debat di Banten. Nah, Rabithah Alawiyah sendiri tidak datang, makanya Kiai Imad tidak datang. Ya, Kiai Imad itu mau berdebat dengan orang yang bersangkutan, dengan Rabithah Alawiyah. Dan mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.